Nah, teman-teman, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai pembahasan soal UTBK SNBT di subtes pengetahuan kuantitatif. Jadi, teman-teman ini harus kalian kuasai. Kenapa? Karena jenis soal ini sering muncul atau dikeluarin di soal UTBK. Jadi, kalian harus kuasai jenis-jenis soal ini. Apalagi Kak Frans hanya menggunakan cara cepat aja untuk cara pengerjaannya. Jadi, ikutin aja cara Kak Frans ya. Oh ya, teman-teman, kita masih buka Bimbel UTBK SNBT. Jadi fasilitas yang kalian dapat adalah kelas online via Zoom, kalian dapat diskusi grup WhatsApp, bahkan kalian juga dapat FR UTBK SNBT tahun ini. Jadi FR ini adalah kelas untuk bahas soal yang keluar nanti ya. Jadi kalau misalnya soalnya keluarnya pagi, malamnya sudah kita jawab bersama-sama ya. Untuk biayanya itu pastinya kelas paket A ini lebih murah dari yang lain karena sudah termasuk kelas FR ya. Untuk apanya? Pendaftarannya kalian WhatsApp aja nomor ini sebelum kuotanya habis. Ingat teman-teman, kalau sudah penuh kita nggak terima lagi. Oke? Kita langsung lanjut di pembahasan soal yang pertama. Nah, soal yang pertama, hasil dari 66,67% dari 150 adalah apa? Nah, kalau kita lihat ini kan soalnya simpel ya, tetapi ini belibet kalau kamu kalikan dengan angka yang seperti ini, langsung kamu kalikan ke sini. Nah, jadi Kak Frans punya tabel ajaib. Nah, jadi tabel ajaib ini adalah angka-angka yang sering dikeluarin ya atau yang sering dipakai oleh panitia pembuat soal di UTBK SNBT. Jadi ini Kak Frans sudah rangkumin semuanya dan ini harus wajib kalian hafal supaya kalian bisa cepat untuk mengerjakan soal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat yang ini itu sama aja dengan yang ini kan? Berarti sama dengan 2/3. Nah, 2/3 dikali dengan 150 ya. Ini tinggal coret aja di sini, berarti ini 50 kali 2 sama dengan 100. Ya, jadi jawabannya yang opsi C. Nah, gimana? Kalau kalian sudah tahu triknya, pasti kalian anggap soal ini macam nggak soal ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, nomor 2, ini hasil ya, hasil dari 999% dari 0,637637637. Nah, di sini Kak Frans mau kasih tahu ya, kalau misalnya ada sebuah bilangan, misalnya bilangannya AB dibagi dengan 99. Jadi, bilangan ini adalah 0,AB, AB, AB dan seterusnya ya. Kalau misalnya ada ABC dibagi dengan 999, berarti ini artinya 0,ABC, ABC, dan seterusnya ya. Kalau misalnya ada ABCD dibagi dengan 9999, artinya 0,ABCD, ABCD, dan seterusnya. Nah, sekarang ini nih 999%, itu artinya adalah 999 per 100 kan. Kita kalikan dengan yang ini. Berarti itu adalah 637 per. Coba perhatikan, berapa kali pengulangan? 3 kali pengulangan kan? Berarti yang ini ya. Nah, berarti 999. Ini coret aja sama yang ini, gitu. Jadi hasilnya adalah 637 dibagi dengan 100 sama dengan 6,37. Gimana? Macam nggak soal kalau sudah tahu triknya, ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Ya, nomor 3 ini nilai dari 444,88 dibagi dengan 88 dibagi dengan koma dengan 4 ya. Nah, di sini mungkin agak ribet gitu ya. Tapi sebenarnya konsepnya gampang ya. Sebenarnya boleh kalian 444 dibagi 80-an. Boleh kayak gitu ya. Itu berapa satuan? Atau kalian boleh aja melakukan pendekatan ya. Lakukanlah pendekatannya ini menjadi 450 dan ini kalian dekatin menjadi 90. Ya, ini coret, ini coret. Nah, 45 dibagi dengan 9 berarti 5. Artinya nilai dari ini itu adalah nggak jauh-jauh dari 5 deh. Artinya 51, angka 5. Artinya nggak puluhan gitu. Dia masih satuan. Ya. Jadi kalian pilihlah yang mendekati dengan 5. Yang paling dekat itu dari opsi jawabannya adalah yang opsi A. Ya. Nah, seperti itu untuk trik cara kerja untuk jawab soal seperti yang ini. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 coba kalian lihat, ini sepertinya agak ribet kalau secara dilihat kasat mata gitu. Nah, sekarang kita bantuan coret menyoret aja lah ya. Nah, ini coret itu kita coret aja persennya, persen ini coret sama persennya ini. Terus ini nolnya coret sama yang ini nolnya coret sama yang ini. Jadi tersisa itu adalah jawabannya 4 dikali dengan 5 dibagi dengan berapa? 1
dikali dengan 2 dikali dengan 0,3%. Ya. Nah, ini coret aja ya sama yang ini. Berarti ini 2. Berarti 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Dibagi dengan 0,3%. Itu sama aja dengan 3 per 1000. Oke? Nah, berarti kalau ini kita anggap per 1, berarti sama dengan 10 per 1 dikali dengan 1000 dibagi dengan 3. Nah, artinya adalah 10.000 dibagi dengan 3. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada 10 dibagi dengan 3, itu kan sama artinya 3,3333 dan seterusnya. Ya, kalau ada 100 per 3 berarti 33 dan seterusnya. Nah, kalau ini 10.000 per 3 itu sama aja artinya 3.300 ya. Oke, 3.333 ya, 333 dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang opsi bola. Gimana? Gampang ya? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 coba diperhatikan kalau kalian ketemu dengan soal kayak gini, kedip-kedip mata ketemu hasilnya, kalian kalikan aja 20 kali 6. Berarti sama dengan 120. Loh, kok bisa Kak Friends gitu. Kalian ingat aja rumus yang ini. Kalau misalnya ada x kuadrat dikurang dengan y kuadrat kita bilang lah ya. Y kuadrat itu kan sama aja rumusnya dengan x tambah y kita kalikan dengan x kurang y kan. Nah, sekarang yang ditanya ini. 1 per a kuadrat dikurang dengan 1 per b kuadrat. Nah, kalau kita modif ini soalnya, Dik. Ya. Nah, ini kan sama aja 1 pangkat 2 ya 1 juga kan. 1 pangkat 2 ya 1 juga. Nah, berarti itu sama aja dengan 1 per a pangkat 2 dikurang dengan 1 per b pangkat 2. Nah, jadi rumusnya apa? Rumusnya ya seperti ini. Jumlahkan dan kurangkan. Ya. Nah, berarti 1 per A ditambah dengan 1 per B dikalikan dengan pengurangan ya. Ya. Nah, gampang sekali. Yang ini nilainya apa? Ini nilainya adalah 6. Dan yang ini nilainya adalah 20. Berarti 6 dikali dengan 20 sama dengan 120. Gampang ya, teman-teman ya. Nah, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 ini ada di tabel ajaib ya. Jadi kita keluarin dulu tabel ajaibnya. Ternyata ini. Nah, sekarang ini kan sama aja yang tadi ya, rumusnya A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, itu adalah penjumlahan, kita kalikan dengan pengurangannya, gitu. Nah, yang ini. Ya, berarti kita jumlahkan 17 tambah 13, berapa itu, Dek? Berarti 30 ya. Kita kalikan dengan pengurangannya, 17 dikurang dengan 13, berarti sama dengan 4, ya. Nah, setelah itu, apa nih? Kita bagikan sama yang bawah. Yang bawah itu 5 dikali dengan 24. Nah, terus kita kurang dengan ini, nilainya apa? Coba diperhatikan nilainya adalah 1/6. Ya. Nah, 0,67 itu berapa? Ya, 0,67. Nah, kalau kita lihat 0,67 itu di sini adalah ini ya, sama aja sama yang 2/3 ya. Nih. Sama kan? Ini kan persen ya. Berarti itu sama dengan 0,6667 atau dibulatin 0,67 gitu. Berarti berarti itu sama dengan dikurang 2/3. Oke? Nah, selanjutnya kita lakukan coret-pencoretan supaya hemat waktu. Ini dibagi dengan ini boleh. Ya, berarti ini 6. Eh, ini 1 ya, karena kan sama-sama dibagi 4 ya. Dan yang ini bolehlah kita bagi ya. Ini kita bagi sama yang ini. Oke, jadi hasilnya berapa? 5. Nah, 5 dibagi dengan 5 habis 1. Nah, hasilnya adalah 1 dikurang dengan 1/6 dikurang dengan 2/3. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kita ambil 6. Ini anggap 1/1 aja lah ya. Nah, 6 dibagi dengan 1, 6 kali 1 ya 6. Nah, terus 6 bagi ini 1 kali 1 ya 1. Terus selanjutnya 6 bagi 3, 2 kali 2, 4. Ya, berarti hasilnya adalah 6 kurang 1, 5. 5 kurang 4 sama dengan 1. Berarti 1/6. Ya. Nah, kita kembalikan lagi. Ini kan 1/6. 1/6 itu apa? Gitu. 1/6 adalah 16,67%. Ya, atau itu sama aja dengan 0,1667. Ya, nah kalau kita lihat ada di sini ya. Nah, itu dilakukan pendekatan aja. Ya.
atau pembulatan. Oke, nah kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 7. Berapakah hasil dari A tambah B tambah C per C jika diketahui A per 5 sama dengan B per 10 sama dengan C per 15? Nah, teman-teman, kalau kita misalin, ini kan nilai mereka sama kan? Tapi dengan catatan kalau dibagi sekian. Nah, coba kita misalin mereka itu adalah X nilainya itu gitu. Berarti A per 5 itu sama dengan X kan? Nah, berarti nilai A-nya sama dengan kali silang 5X. Nah, begitu juga dengan yang ini. Berarti eh, A, B ya, B per 10 sama dengan X. Nah, berarti B-nya adalah 10X. Nah, selanjutnya C per 15 sama dengan X, berarti C sama dengan 15X. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam ini. Yang ditanya itu kan A tambah B tambah C dibagi dengan C. Nah, sekarang masukin aja. Nilai A-nya itu kan 5X. Nilai B-nya adalah 10X. Nah, selanjutnya nilai C-nya adalah 15X dibagi dengan C, 15X. Nah, 5 tambah 10 tambah 15 berarti hasilnya adalah 30X. Dibagi dengan 15X. X-nya habis, 30 bagi 15 sama dengan 2. Ya, berarti hasilnya adalah yang opsi C. Gimana? Gampang ya? Jadi kalau ketemu dengan soal kayak gini, jangan panik dulu. Ya, kerjakan aja pelan-pelan. Ya, ikutin dengan trik yang Kak Frans punya. Oke, kalau gitu coba lihat soal nomor 8. Jadi ini langsung main cara cepat aja ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan tipe soal kayak gini, ini salah satu tipe soal yang sering dikeluarin ya. Nah, kalau kalian ketemu dengan tipe soal kayak gini, langsung kalian kalian ingat aja rumus sacap dari Kak Frans. Itu adalah N dikali dengan N tambah 1 dibagi dengan berapa Kak Frans? Bagi 2. Ya. Nah, N itu adalah berapa banyak sukunya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan sampai pertama kan gitu, sampai nomor satu kan. Jadi artinya ini adalah 100, ada 100 suku. Jadi N itu adalah 100 dikali dengan 100 tambah satu, ya. Nah, per 2. Oke? Nah, berarti 100 dikali dengan 101 per 2. Ini coret, ini jadi 50,5 kan. 50,5 kali 100 hasilnya adalah 5050. Jadi jawabannya yang opsi. Ya, masih gampang ya teman-teman. Jadi intinya kalau kalian ketemu bentuknya seperti ini, ya, kalian ingat aja sarcapnya seperti ini. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya, coba diperhatikan, jika A tambah B dibagi dengan A kurang B sama dengan 7 per 4, maka nilai dari ini. Nah, Kak Fras punya carcep juga di sini. Kalau ditanya nilai A, kayak gini ya bentuknya ya teman-teman. Kalau ditanya nilai A itu adalah jumlahkan. 7 tambah 4 sama dengan 11. Kalau ditanya nilai B, selisih mereka. 7 dikurang 4, berarti 3. Nah, kalau kita lihat, eh, berarti itu sama dengan 11 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Sama dengan 121 dibagi dengan 9. Jadi jawabannya adalah yang opsi C. Nah, sekarang Kak Pras kasih cara manual. Cara manualnya adalah kalian kali silang. 4 dikali dengan A berarti sama dengan 4A. 4 kali B berarti sama dengan 4B. Terus 7 kali A berarti sama dengan 7A. 7 kali negatif B berarti sama dengan negatif 7B. Samakan sejenis teman-teman. Berarti 7B-nya coba pindahkan sini. 4B. Ini kan negatif ya, pindah sana jadi positif. Ya. Nah, terus yang ini 7A. 4A-nya pindahin ke sana jadi negatif. Nah, berarti 11B sama dengan 3A. Atau 3A sama dengan 3A sama dengan 11B. Nah, sama aja ya. Nah, kalau kita buat berarti itu A per B sama dengan berapa? Ini anggap kali silang ya. Berarti ini 11, ini 3. Nah, kan kalau kita kalikan hasilnya ini. Ini kalau kita kalikan hasilnya ini. Nah, jadi ketemulah A-nya 11, B-nya 3. Terbukti cara cepatnya itu berhasil. Ya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut ke pembahasan soal nomor 10. Ya. Soal nomor 10 ini adalah topik operasi hitung. Di sini kita gimana mengatur waktu sebaik-baiknya, ya, secepat-cepatnya kita kerjakan soal ini. 40% itu artinya adalah 40 per 100. Nah, ini kan pecahan campuran ya. 4 kali 2 kali 1 berarti sama dengan berapa? 4 kali 2 8, tambah 1 9. Berarti kita kalikan dengan 9 per 2. Itu kan pecahan campuran kita ubah jadi pecahan biasa. 0,6 itu kita bisa ubah jadi 6 per 10 ya. Nah, yang ini gimana nih?
Kalau 10 dibagi 1/2 itu kalau kita balikkan perkalian jadi 2/1. Berarti ditambah dengan 20. Nah, sekarang main cepat ya. Nolnya di sini mati. Oke. Nah, 4 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 2. 2-nya nggak usah bagi ke bawah ya, bersama nanti penyebutnya. 2 kali 9 sama dengan 18 per 10 dikurang dengan 6 per 10. Ingat, untuk operasi hitung yang harus kita duluan itu adalah pertama dalam kurung ya. Yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Terus yang ketiga terakhir adalah pengurangan dan penjumlahan ya. Nah, makanya di sini saya prioritaskan dulu yang perkalian ya. Terus ditambah dengan 20. 18 dikurang dengan 6 itu sama dengan berapa? 13 per 10. Ditambah dengan 20 kan? Nah, 13 per 10 ini kan 1,3 ditambah dengan 20. Berarti hasilnya adalah 21,3. Jadi jawabannya yang opsi E. Gimana? Gampang ya? Nah, kalau kalian sudah paham dengan soal-soal ini, coba kalian kerjakan soal kuis PF, kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga berhasil buat kalian para pejuang UTBK dan semoga kalian lulus UTBK tahun ini. Oke, bye-bye.